Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online menanggapi isu liar yang tengah beredar di kalangan masyarakat dan netizen juga di elit-elit politik kita terkait isu pemecatan atau pencopotan menteri-menteri dari PDIP. Akhirnya ini Megawati Soekarno Putri pun dan juga partainya PDIP Perjuangan bersuara terkait isu pemecatan para kader-kader terbaiknya di kabinet. Informasi ini teman-teman kita dapat atau kita rangkum dari Tempo.co di artikel yang berjudul Respon PDIP soal isu reshuffle kabinet Jokowi. Nah sebelumnya teman-teman, buat teman-teman yang belum nonton video kita sebelumnya, ini beredar isu yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo bakal mencopot seluruh kader-kader dari PDIP dikarenakan ingin mengkonsolidasi kekuatan politiknya di akhir penghujung kepemimpinannya di 2024. Di sekarang kalau misalnya kita lihat partai PDIP itu memegang kurang lebih 5 menteri dan kalau misalnya menteri-menteri ini dicopot ya tentu genderang perang antara Pak Jokowi dan juga PDIP bakal makin meluas. Bahkan diprediksi permusuhan antara Presiden Joko Widodo ini bakal dan juga Megawati bakal memicu perang lebih lanjut, lebih lama dengan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Oke teman-teman, kita balik dulu ke artikelnya dan kita bakal sama-sama menyimak bagaimana respon PDIP soal isu pemecatan kader-kadernya dari kabinet menteri. Yuk teman-teman, dilansir dari Tempo.co, politikus PDIP Perjuangan Cico Hakim mengatakan keputusan untuk reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu disampaikan Cico menanggapi isu pergantian kabinet menteri dari PDIP Perjuangan. Cico mengatakan PDI Perjuangan tidak dalam kondisi menolak atau menerima isu tersebut. Hal itu kata dia lantaran sepenuhnya kewenangan Presiden Joko Widodo untuk mengutak-atik masa kerja kabinet yang hanya tersisa 3 bulan lagi. Kita tidak bisa melakukan apa-apa terkait pencopotan. Misalnya kan nggak bisa maksa tetap duduk di jabatan, artinya ini memang sesuai sebagai sistem presidensial. Mencopot, mengganti, dan atau menunjuk menteri itu adalah hak presiden, ujar Cico Hakim saat dihubungi Tempo pada Sabtu 15 Juni 2024 lalu. Cico melanjutkan sampai saat ini pihaknya masih menunggu apakah isu reshuffle kabinet itu memang dilakukan atau tidak. Pengamat politik Adi Priyatno mengatakan tak mungkin PDIP menarik diri dari kabinet. Ada yang menyebut ketimbang menarik diri, PDIP lebih memilih menunggu langkah Jokowi apakah benar-benar akan memecat menteri-menteri dari PDIP atau tidak. Sebelumnya Ketua Umum Relawan Projo Budi Aris Setiadi mengatakan kans Presiden Joko Widodo mengocok ulang susunan kabinet terbuka lebar. Meski begitu, Budi Ari mengatakan reshuffle menteri sebetulnya adalah hak Presiden Joko Widodo. Semua kemungkinan selalu terbuka. Saya enggak bilang enggak, tapi soal itu saya serahkan ke Presiden, kata Budi Ari. Saya yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kamis 13 Juni 2024. Budi tak mengelak atau membenarkan ketika ditanya apakah menteri yang bakal direshuffle berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dia mengatakan ada suara-suara yang muncul terkait kinerja menteri dari PDIP yang dinilai kurang maksimal. Termasuk yang berasal dari PDIP. PDIP diketahui kini memang berseberangan dengan Presiden Joko Widodo dan banyak mengkritik kebijakan Jokowi. Maka itu kan suara-suara sudah kita dengar, ya kita tunggu aja lah, itu hak prerogatif presiden, ujarnya. Buding mengatakan publik bisa melihat sendiri kinerja para menteri yang bersemangat dan tidak dalam mensukseskan program Jokowi. Ya kan dilihat mana yang masih semangat tempur 45, ujarnya. Teman-teman, dari artikel ini kita bisa melihat memang kalau misalnya dari kubu koalisi sendiri ini mendorong Pak Jokowi untuk memecat mengganti menteri-menteri dari PDIP. Alasannya ya bisa saja teman-teman dibuat-buat, banyak sekali alasan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mencopot menterinya. Kalau misalnya dengan jalur keras ya dengan isu korupsi. Kalau misalnya dengan ya yang lebih light atau lebih terhormat ya dipecat atau dicopot dengan hormat. Nah itu bisa saja teman-teman. Kalau misalnya kita lihat menteri-menteri Nasdem sudah hampir semuanya rontok
diganti oleh Presiden Joko Widodo dari mulai Menteri Menkominfo, terus juga Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ini semua sudah dicopot oleh Pak Jokowi dengan jalur korupsi. Ya, 2 menteri ini terlibat korupsi dan kini tengah diadili oleh KPK. Jadi teman-teman, kalau misalnya pemerintah ingin mencopot menterinya ya bisa dengan banyak sekali cara. Tergantung nanti Pak Jokowi ingin caranya seperti apa. Apa cara yang lebih kekeluargaan kah atau mungkin cara yang lebih keras. Kita tentu bakal melihat bagaimana respon Pak Jokowi. Tapi yang jelas teman-teman, kalau misalnya ini jadi di reshuffle, saya yakin ini bakal malah merugikan Pak Jokowi karena masa jabatannya itu hanya tinggal 3 bulan. Jadi kalau misalnya memperuncing peperangan, konflik dengan PDIP, ini bahkan merugikan dirinya karena Pak Jokowi ini notabene teman-teman bukanlah seorang ketua partai, dirinya tidak mempunyai kendaraan politik. Dan kalau misalnya dirinya telah selesai menjabat sebagai seorang presiden, tentu bakal kembali ke sipil. Kendati dirinya masih punya banyak sekali pendukung, tapi kalau misalnya di parlemen Pak Jokowi itu tidak punya suara. Dan kalau misalnya kita melihat ini partai dari Kaisang, ya PSI juga nggak lolos ke parlemen, sedangkan isu Pak Jokowi untuk jadi ketua umum Golkar juga kayaknya akan sulit karena di Golkar sendiri banyak sekali saingan-saingan kuat yang juga ingin menjadi ketua umum Golkar. Jadi dampak terburuk ini prediksi terburuknya kalau misalnya Pak Jokowi memperuncing perperangan dengan PDIP, Pak Jokowi bisa saja dianggap sebagai musuh bersama seluruh partai-partai karena ya kalau misalnya dengan partai pendukung lamanya saja Pak Jokowi bisa setega itu memecat, mengusir partai yang dulu pernah membesarkannya, maka mungkin saya rasa tidak akan ada partai yang berani untuk merangkul kembali Pak Jokowi, bahkan untuk mendaulat Pak Jokowi sebagai seorang ketua umum. Jadi saya rasa Pak Jokowi akan bermain aman, tapi memang dorongan-dorongan dari partai koalisi makin memberat, makin menguat teman-teman. Yang diuntungkan itu malah adalah partai-partai koalisinya, ya seperti misalnya PAN, Golkar, Gerindra, dan juga partai-partai yang lain yang malah bakal diuntungkan. Dan yang dirugikan sendiri bukan PDIP teman-teman. Bahkan PDIP juga bakal diuntungkan dengan pemecatan, pencopotan menteri-menterinya karena posisinya sebagai oposisi makin jelas, posisinya sebagai oposisi makin diuntungkan. Dan yang paling rugi balik lagi adalah sosok Presiden Joko Widodo. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Kita telah sama-sama menyimak teman-teman ini respon dari PDIP soal isu liar reshuffle kabinet PDIP. Insya Allah teman-teman kita bakal terus update perkembangannya apakah Pak Jokowi bakal jadi mencopot menteri-menteri dari PDIP atau tidak. Karena itu teman-teman subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.